kembali, saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Kawanan anjing yang memangsa jenazah majikannya dievakuasi BPBD Kota Surabaya. Bantah tahan ijazah karyawannya, pengusaha trading di Surabaya polisikan wakil wali kota. Pemuda di Jombang meraup cuan puluhan juta rupiah dari budidaya lobster air tawar. Petugas BPBD Kota Surabaya mengevakuasi 9 anjing yang memangsa jenazah pemiliknya sendiri di kawasan Rungkut Harapan, Surabaya. Evakuasi dilakukan dengan cara pembiusan atas permintaan keluarga korban yang trauma dengan kebuasan hewan peliharaan yang memangsa pemiliknya sendiri. Sekitar 9 anjing yang diduga memangsa pemiliknya sendiri, Johannes de Vretes, akhirnya dievakuasi dari rumah korban di kawasan Rungkut Harapan, Surabaya, Sabtu sore. Sebelum dievakuasi, anjing diberi makan karena menggonggong sangat keras. Evakuasi dilakukan oleh petugas BPBD dan komunitas pecinta anjing Kota Surabaya dengan cara pembiusan jarak jauh untuk memudahkan evakuasi serta keamanan. Evakuasi anjing itu atas permintaan keluarga korban yang trauma melihat kondisi jasad korban saat ditemukan di rumahnya. Menurut kakak korban, Hendry de Vretes, berdasarkan hasil autopsi korban terlebih dahulu meninggal karena sakit. Saat itu jenazah dimangsa kawanan anjing peliharaan korban. Apa ini cukup mengganggu, Pak? Gonggongan anjing ini? Buat saya mengganggu, saya trauma. Saya sudah 2 hari ini nggak tidur di rumah. Kepastian dimakan anjing itu karena ada bukti-bukti bekas digigit. Ya, karena saya lihat sendiri. Waktu saya intip, saya dobrak, saya lihat sendiri. Jadi meninggal dulu ya Pak ya? Meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Itu ya Pak ya. Setelah dievakuasi, anjing ini akan diadopsi oleh komunitas pecinta anjing Surabaya. Untuk sementara ini karena waktunya sangat mendesak sekali, jadi saya ini belum bisa memberikan tempat yang layak buat anjing-anjing ini. Sementara ini saya akan titipkan sama BPBD Surabaya sampai dengan hari Rabu. Setelah itu saya akan mencarikan tempat untuk anjing-anjing tersebut. Jadi saya sendiri sebenarnya shock ada anjing yang bisa memakan tuannya, gitu. Karena saya pernah merescue itu tuannya meninggal sampai 5 hari, anjingnya masih nungguin di situ dengan tidak ada tragedi seperti itu. Johannes de Vretes, 52 tahun, yang menderita penyakit TBC sejak lama, ditemukan tewas di rumahnya oleh kakak kandung korban pada Jumat 11 April. Saat ditemukan jenazah Johannes, dikelilingi anjing-anjing peliharaannya dan terdapat luka parah di kepala dan wajah korban. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Sesosok mayat perempuan ditemukan di selokan jalan tembus lokasi wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Setelah diidentifikasi, korban adalah seorang mahasiswi universitas terkenal di Yogyakarta. Tubuh korban mengeluarkan aroma tak sedap, diduga akibat kecelakaan tunggal beberapa hari sebelum ditemukan. Sesosok mayat perempuan ditemukan di selokan pinggir jalan tembus lokasi wisata Telaga Sarangan, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Saat ditemukan, tubuh korban sudah membusuk di bawah motornya, sedangkan tas korban juga masih menempel di motor. Di lokasi juga ditemukan bekas pengereman roda motor korban. Kuat dugaan korban tewas akibat kecelakaan. Oleh polisi, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Belakangan korban diketahui bernama Sheila Amelia Kristanti, 21 tahun, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak akhir Maret 2025 lalu. Identitas korban diketahui setelah keluarga korban mendatangi kamar jenazah rumah sakit untuk memastikan anggota keluarganya yang hilang.
pada saat kami mengirim jenazah ke rumah sakit, ternyata diketahui karena dimonitor ada yang memviralkan. Ketika itu kita keluarga memonitor, kemudian datang ke sini ke rumah sakit untuk memastikan. Dan tadi setelah kami lakukan pemeriksaan oleh kami penyidik bersama dengan kedokteran, didapatkan ciri-ciri khusus yang juga disampaikan kepada pihak mereka yang merasa kehilangan keluarga, dan ada keluarga yang menyaksikan, bahkan orang tua kandung, bapak kandungnya menyaksikan secara langsung bahwa ciri-ciri korban adalah betul anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka di Madiun. Diduga korban mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang ke Madiun dari Klaten, Jawa Tengah. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Bencana tanah longsor terjadi di Bangkalan berbarengan dengan hajatan warga. 4 orang dilarikan ke puskesmas setelah tertimbun reruntuhan tembok yang diterjang material longsor. Tanah longsor ini terjadi di Desa Pakaan Lao, Kecamatan Galis, Bangkalan. Peristiwa terjadi bebarengan dengan hajatan warga. Usai wilayah itu diguyur hujan deras beberapa jam. Saat sebagian warga pulang, tiba-tiba tanah tebing di sekitar permukiman longsor dan menerjang tembok penahan tanah. 4 orang yang pulang dari hajatan tertimpa tembok yang roboh. Akibatnya, 4 orang tersebut tertimbun tembok dan material longsor, namun berhasil diselamatkan warga dan dibawa ke puskesmas. 2 korban menderita luka ringan serta 2 lainnya terluka sedang dan parah, hingga salah satunya harus dirujuk ke rumah sakit. Ada 4 korban, ya. Waktu itu langsung dilarikan ke puskesmas Galis. Selanjutnya ada 1 korban yang dilarikan ke rumah sakit Samrabu, ada 1, dan 1 masih di puskesmas, dan yang 2 sudah dibolehkan pulang. Pemerintah setempat menyatakan segera melakukan pemetaan wilayah guna mempertimbangkan langkah prioritas, yakni antara perbaikan kerusakan atau evakuasi warga di sekitar area terdampak. Sebab tanah longsor berpotensi kembali terjadi jika hujan deras kembali turun. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Bantah tahan ijazah karyawannya, pengusaha trading di Surabaya polisikan wakil wali kota. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.